Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Nastaghith aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqta 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimat, hadirin wal hadirat, salihin salihat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan yang mulia ini Allah memperkenankan kita semuanya berhadir bermajlis kembali di salah satu majlis di antara majlis yang Allah bukakan untuk kita, rumah di antara rumah Allah. Semoga setiap langkah yang kita usahakan menuju tempat ini, setiap tapaknya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghapuskan dosa dan kesalahan serta memudahkan jalan kita menuju surga. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas jalan kebenaran. Di antara perintah Allah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah melalui lisan Nabi SAW, Allah meminta hamba-hambanya beriman untuk senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam banyak ayat kita temukan Allah menggunakan fi'il amr untuk memerintahkan hamba-hambanya beriman untuk bertawakal kepada Allah. Dalam surah Ibrahim misalnya di ayat 11 Allah berfirman, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang beriman senantiasa bertawakal. Dalam ayat yang lain surah Ali Imran 159 Allah juga berfirman, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, jikalau kamu telah bulat tekadmu maka bertawakallah kepada Allah untuk melakukan sesuatu. Dalam surah At-Talaq yang terkenal itu Allah juga berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah cukup untuk dirinya. Di dalam surah Al-Anfal di awal-awal Allah juga berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim zadadhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan sesungguhnya orang-orang beriman hanyalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah bergetar hatinya, dibacakan ayat Allah bertambah imannya, dan Allah lah mereka berserah diri atau bertawakal. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan tawakal. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum untuk senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menginformasikan
kana akhiru qawli Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya finnar, perkataan terakhirnya Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api neraka, ke dalam api, maka Nabi Ibrahim berdoa dengan doa hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukup Allah sebaik. Kalimat-kalimat seperti ini tercantum Al-Quran maupun As-Sunnah, ya. Semuanya menunjukkan bahwa tawakal ini dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Tawakal itu DNA-nya orang-orang beriman. Ciri khasnya orang beriman itu tawakal kepada Allah. Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala mengatakan at-tawakkulu jima'u kulli khair, bahwa tawakal itu adalah sumber atau pusat kebaikan. Artinya segala kebaikan dunia dan akhirat ini berawal dari yang namanya tawakal. Bahkan ini adalah manhajnya para nabi dan para rasul. Nabi Ibrahim ketika harus berhadapan dengan raja yang zalim, berurusan dengan tirani yang kemudian nanti akan membakar beliau, alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim berkata kepada Rabbnya, idh qala lahu rabbuhu aslim, Rabbnya berkata kepada Nabi Ibrahim berkata, qala aslamtu li rabbil alamin, aku berserah kepada Rabb al-alamin, Rabb semesta alam. Nabi Musa, ketika Nabi Musa ini harus diamanai Allah umat bernama Bani Israel, yang kemudian Bani Israel ini banyak ingkarnya kepada nabinya, banyak beraninya kepada rasulnya, maka kemudian Nabi Musa menyebutkan kalimat ketawakalan yang terkenal itu, wa ufawwid amri ilallah, aku serahkan urusan ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Yakub ketika kehilangan putranya yang dia cinta, Yusuf, ya, Nabi Yakub pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dengan doa yang diabadikan juga di dalam Al-Quran. Di dalam surah Yusuf kita akan temukan aduannya Nabi Yakub ketika Nabi Yakub kehilangan putranya. Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah, sungguh aku hanya akan mengadu kesusahan dan kesedihanku ini kepada Allah saja. Ini menunjukkan bahwa ketawakalan para nabi menjadikan semua urusannya itu diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya hari ini dimuliakan Allah, ini adalah manhaj para rasul, manhaj para nabi, manhajnya orang-orang salih. Bahkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin juga disebutkan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan para sahabat radhiyallahu anhum, dikatakan kepada mereka, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana, orang-orang telah berkumpul untuk mengepung kalian, untuk menghancurkan kalian, maka takutlah kalian kepada mereka, wahai Muhammad dan pengikutnya. Maka kemudian bukan mereka bertambah takut, tapi mereka malah bertambah keimanan. Fazadahum imana wa qalu, kemudian mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebaik-baik penolong, sebaik-baik wakil untukku. Ini menunjukkan bahwa tawakal ini manhajnya semua nabi, tawakal ini manhajnya semua rasul, dan tawakal ini manhajnya orang-orang salih, ya. Maka kemudian hadirin muliakan Allah, tawakal ini adalah menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya, menjadikan Allah satu-satunya sandaran, menjadikan Allah satu-satunya tempat berserah, menjadikan Allah satu-satunya tempat memohon pertolongan, ya. Makanya Imam Al-Ghazali menyebutkan tingkatan tawakal itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama itu
seperti seorang tersangka yang berserah kepada pengacaranya. Ya. Jadi ada tingkatan hamba beriman itu yang tingkatannya baru di level awal ini. Dia percaya dan beriman akan kemampuan dan jaminan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi baru hanya percaya saja. Ya. Dia percaya saja sebagaimana percayanya seorang tersangka yang mempercayakan urusannya kepada pengacaranya. Kata Imam Al-Ghazali, ini adalah tingkat tawakal kebanyakan orang beriman. Ya, mayoritas muslim itu tingkat tawakalnya di sini. Yang penting percaya saja Allah pasti nolong kita. Tapi percayanya itu baru hadir ketika sudah tidak ada lagi. Seperti tersangka yang sudah ditangkap, dimasukkan penjara, dia tidak punya kuasa hukum kecuali pengacaranya. Maka dia percayakan semuanya kepada pengacaranya. Tapi ada tingkat atau level yang kedua, kata beliau, yaitu tingkat berserah sebagaimana berserahnya seorang anak kepada ibunya. Seorang anak kepada ibunya, ya. Dia meyakini bahwa yang bisa menolong saya adalah ibu saya. Ya. Jika dia ada masalah, yang baru dikenal selama ini baik adalah ibunya, ya. Maka ini tingkatan yang lebih tinggi. Dia tidak hanya percaya bahwa pertolongan itu dari Allah, tapi dia juga percaya tidak ada yang bisa menolong dia kecuali hanya Allah. Ini tingkatan kedua. Ya. Jadi bukan hanya mengimani bahwa Allah itu menolong, tapi juga mengimani bahwa yang hanya bisa menolong saya adalah Allah. Iyyaka nasta'in. Oleh karena itu, hanya kepada Allah aku memohon pertolongan. Ini tingkatan yang kedua. Tingkatan tawakal yang ketiga, dan ini adalah makom yang paling tinggi, yaitu tawakalnya seorang mukmin sebagaimana tawakalnya mayit kepada orang yang memandikannya. Ya. Tawakalnya seorang mayit kepada yang memandikannya. Artinya apa? Bahkan dia tanpa meminta pun, orang yang akan memandikannya tetap akan memandikannya. Ya, dalam konteks tawakalnya seorang hamba kepada Allah, maksudnya Imam Al-Ghazali adalah, ya, bahkan seorang hamba ini tanpa meminta kepada Allah, karena tingkat tawakalnya ini tingkat tawakal yang paling tinggi, Allah pasti penuhi segala kebutuhannya. Ya, dan ini jarang yang bisa pada puncak tawakal ini. Kata para ulama, seorang itu bisa sampai pada tingkat tawakal yang paling puncak dan yang paling paripurna, paling sempurna, adalah ketika dia tahu apa definisi dari tawakal. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadirin yang dimuliakan Allah, tawakal itu bukan menyerah. Banyak orang salah mengartikan tawakal. Ya, banyak yang mengira tawakal itu menyerah, tinggal di rumah, tinggal berharap nanti ada rizki yang masuk ke dalam rumah kita dengan sendirinya. Bukan itu tawakal. Tawakal itu bukan menyerah, tawakal itu berserah. Ya, tawakal itu apa? Berserah. Apa bedanya menyerah dan berserah? Ya. Tawakal itu, hadirin, kalau didefinisi, tawakal itu bukan upaya pasif, tapi upaya aktif. Upaya aktif dalam hal apa? Upaya aktif untuk melakukan yang terbaik pada apa saja yang ada dalam kendali kita. Itu tawakal. Upaya aktif untuk melakukan yang terbaik pada apa saja yang dalam kendali kita. Karena urusan di dunia ini ada dua, hadirin. Urusan-urusan yang ada dalam kendali kita dan urusan-urusan yang ada di luar kendali kita. Dan Allah hanya akan memintai kita pertanggungjawaban pada hal-hal yang ada dalam kendali kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani, Allah tidak menanyai, Allah tidak meminta pertanggungjawaban pada hal-hal yang di luar batas kemampuan kita. Ya. Nah, tawakal itu adalah upaya aktif untuk berbuat yang terbaik pada apa-apa yang ada dalam kendali kita. Ya. Jadi ada dua hal yang dibahas dalam definisi ini. Satu, tawakal itu upaya aktif, bukan upaya pasif.
Dalilnya sangat banyak kalau disebutkan di dalam Al-Quran maupun Al-Hadits. Ya, di antaranya misalnya datang seorang sahabat membawa kendaraan untanya masuk ke Masjid Nabawi. Dia turun dari untanya, dia taruh untanya di pelataran Masjid Nabawi. Dalam hadis Tirmidzi disebutkan. Kemudian dia masuk ke dalam masjid. Di dalam masjid Rasulullah mendapati sahabat ini meletakkan untanya begitu saja. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat ini, "Kenapa untamu kau biarkan begitu saja di luar sana?" Maka sahabat ini mengatakan, "Tawakkaltu 'ala Allah." Aku bertawakal kepada Allah, ya Rasulullah. Apa teguran Rasulullah? Ikat dulu untamu, kemudian bertawakallah kepada Allah. Upaya aktif. Ada usaha dulu, baru kemudian berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Muslim juga disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana." Kalau kamu benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, haqqa tawakkuli, tawakal yang sempurna, sungguh Allah akan memberimu rizki sebagaimana Allah memberi rizki seekor burung. Taghdu khimasa, burung keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar. Wa taruhu bitana, dia pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Hadirin, lihatlah bagaimana Rasulullah menggambarkan bahwa seorang hamba yang tawakal itu tawakalnya dibarengi dengan upaya aktif. Ya. Kalau kita catat burung yang keluar dari sarangnya, kemudian berharap rahmat Allah di luar sana, kita akan dapati bagaimana upaya aktif seekor burung itu. Dari mulai dia bangun pagi-pagi, ini upaya aktif. Dari dia mulai menghentakkan kakinya untuk terbang, itu upaya aktif. Kemudian membentangkan dan mengepakkan sayapnya melawan gravitasi. Kemudian dengan instingnya dia mencari makanan. Kemudian dia menangkap buruannya. Ya. Kemudian tidak hanya itu, dia terbang jauh dan dia tidak pernah tahu dia harus terbang kemana. Karena burung tidak seperti kita. Burung tidak punya kantor, burung tidak punya tempat kerja, tidak punya warung. Dia hanya terbang saja, mengharapkan rahmat Allah. Dan itu bentuk upaya aktifnya. Sebagian ketika mendapatkan makanannya, usaha berikutnya dia makan makanan itu sampai akhirnya dia kenyang. Ada pula yang menyisakan makanannya, usaha berikutnya dia bawa pulang untuk anak-anaknya. Lihat hadirin dimuliakan Allah, betapa tawakal itu bukan upaya pasif. Tawakal itu upaya aktif. Upaya aktif dalam hal apa? Dalam hal berbuat yang terbaik pada hal-hal yang ada dalam kendali kita. Karena perkara di dunia ini itu dua. Ada hal-hal yang dalam kendali kita dan ada hal-hal yang di luar kendali kita. Macet itu di luar kendali kita. Cuaca itu di luar kendali kita. Umur itu di luar kendali kita. Sikap dan omongan orang itu di luar kendali kita. Lalu apa yang ada dalam kendali kita? Ya. Macet itu di luar kendali kita. Yang ada dalam kendali kita, kita bisa berusaha berangkat lebih awal. Kita bisa berusaha mencari kendaraan yang pas agar kita tidak terkena macet. Itu dalam kendali kita. Dan itulah ikhtiar, ranahnya di situ. Ya. Jadi bukan kemudian kita bangun siang hari, kemudian kita malas-malasan ambil handuk, mandi, kemudian ketika kita terlambat, ini sudah takdir dari Allah. Ya. Saya sudah bertawakal. Bukan itu tawakal. Ada ranah-ranah yang ada di dalam kendali kita, dan itu yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Cuaca, hujan di luar misalnya. Hujan itu di luar kendali kita. Kita bahkan tidak bisa bisa memprediksinya, tapi hujan itu mafatihul ghaib. Kunci jawabannya ada di tangan Allah. Termasuk perkara yang kita sama sekali tidak dikasih ilmunya. Ya.
Hujan itu tidak bisa kita atur. Pertandingan sepak bola final Liga Presiden di Stadion Manahan, pawang hujan dari berbagai daerah dihadirkan. Ya. Apakah bisa mengendalikan hujan? Tidak, hadir. Ya. Segala sesuatu sudah dilakukan, tapi kalau Allah takdirkan hujan, maka itu di luar batas kendali kita. Yang ada dalam kendali kita apa? Kalau hujan, sedia payung sebelum hujan. Kalau udaranya dingin, pakai baju yang tebal. Kalau panas di siang hari, ya jangan pakai jaket. Ya. Jangan pakai jaket, akan menyusahkan kita. Pakai saja kaos yang tipis. Ya. Lah itu dalam kendali kita. Umur itu di luar kendali kita. Ya. Kesehatan, sakit atau tidak itu di luar kendali kita. Yang ada dalam kendali kita apa? Menjaga pola makan, olahraga, manajemen stres, healing, itu di dalam kendali kita. Ya. Dan kita hanya akan ditanya di situ, hadir. Ya. Kemudian apa lagi? Omongan orang kepada kita itu di luar kendali kita. Sikap orang kepada kita itu di luar kendali kita. Kita tidak bisa memaksa semua orang senang kepada kita. Ya, ada yang senang, ada yang tidak senang. Tidak perlu kita sibuk mengenalkan diri kita, kan begitu kan katanya. Orang yang senang kepada kita tidak membutuhkan itu. Ya. Orang yang benci kepada kita tidak peduli itu. Maka yang ada dalam kendali kita apa? Yang ada dalam kendali kita, kita tetap berusaha berakhlak karimah, berusaha berbuat baik, ya, kepada siapa saja. Ya. Kita bisa mengendalikan sikap kita, kita bisa mengendalikan ucapan kita. Kalau dia dolim dengan ucapannya, tidak perlu kita balas dengan kezaliman. Ya. Karena di antara dosa yang kadang-kadang kadarnya lebih besar dan nanti justru akan berbalik menyerang kita itu dosa membalas kezaliman dengan kezaliman. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayah, beliau menyebutkan salah satu dosa lisan yang paling berbahaya adalah mendoakan orang yang dolim kepada kita. Orang dolim sama kita, kadar kezalimannya misalnya 70%, nggak terlalu dolim kan, belum 100%. 70%. Ya kita sakit, kita terlukai, tapi baru 70%. Qadarullah masya'afa'al, kita benci banget sama orang ini, kemudian akhirnya kita doa-doakan dia. Tidak hanya kita doakan, kita laknat dia, kita cibir dia, ya, kita cela dia, kita jelek-jelekkan dia. Sampai akhirnya tadi kadar doanya awalnya 20%, meningkat jadi 50%, 70%, 80%, 90%. Ya. 90% ini nanti akan digugat oleh saudara kita yang dolim tadi. Jadi status madlum kita, terdolimi, berubah hadir. Jadi dolim. Dan kita tidak sadar itu. Ini disebutkan dalam kitabnya Imam Al-Ghazali, 6 dosa lisan yang paling berbahaya. Ya. Salah satunya itu, tidak sadar ternyata kita dolim sama saudara kita yang lebih dulu dolim kepada kita. Masya Allah. Ya. Yang bisa jaga omongan siapa? Kita, dalam kendali kita. Ya. Maka ada hal-hal yang di luar kendali kita, ada hal-hal yang ada di dalam kendali kita. Ya. Dan yang akan dimintakan pertanggungjawaban nanti oleh Allah adalah apa-apa yang ada dalam kendali kita, bukan sesuatu yang ada di luar kendali kita. Kemudian yang ada dalam kendali kita apa? Yang ada dalam kendali kita hanya 4. 1. Perasaan. 2. Pemikiran. 3. Ucapan. 4. Sikap dan tindakan. Itu saja yang ada dalam kendali kita. Makanya kalau tiba-tiba ada orang mencaci maki kita, ya, yang ada dalam kendali kita itu adalah pemikiran kita. Kalau pemikiran kita baik-baik saja, kita tidak akan kembali mencaci. Kita tidak akan tercelebur dalam dosa sebagaimana dia terjatuh dalam dosa. Ya. Seandainya ada orang mencaci maki kita, sarannya para ulama, kalau ada orang yang mencaci makimu, maka ucapkan alhamdulillah.
Kita atur perasaan kita sendiri. Alhamdulillah, untung dia cuman tahu satu, aib saya. Sebenarnya aib saya lebih banyak daripada itu, ya. Untung dia cuma tahu satu, sebenarnya saya lebih bobrok daripada itu. Alhamdulillah. Kita sendiri yang mengizinkan kita sakit hati, hadirin. Makanya ada orang bijak mengatakan, tidak ada yang bisa menyakiti hatimu sampai dirimu sendiri yang mengizinkannya, ya. Karena ada dalam kendali kita perasaan itu, ada dalam kendali kita tindakan dan ucapan itu. Imam Al-Hasan Al-Basri pernah satu hari didatangi oleh muridnya, padahal beliau sedang mengisi taklim seperti ini. Kemudian muridnya datang berlari tergopoh-gopoh mendekat ke Hasan Al-Basri, kemudian membisikkan satu berita. Wahai Imam, sungguh di pasar sana ada seorang yang sedang mencaci makimu, membuka aib-aib masa lalumu, ya. Gawat ini Imam, semua orang mendengarkannya. Imam Al-Hasan Al-Basri dengan sangat tenangnya menutup kitabnya, menutup majelisnya sejenak. Beliau masuk ke dalam rumahnya, mencari apa barang yang bisa diberikan kepada orang ini. Didapatkan satu mangkok kurma yang ada di atas meja makannya, dibawa ke majelis, diberikan kepada muridnya ini. Kemudian diambil secari kertas, beliau tuliskan di situ. Apa isi kertas itu? Apa isi pesannya? Jazakumullahu khaira. Terima kasih banyak wahai saudaraku, telah menjelek-jelekkan aku dan membuka aib-aibku. Terima kasih banyak atas kebaikanmu, ya. Aku di rumahku hanya ada semangkok kurma saja. Aku tidak bisa membalas kebaikanmu yang besar ini dengan kebaikan yang semisal. Aku hanya punya semangkok kurma, ya. Terima kasih kepadamu yang telah mengirimkan kepadaku pahala tanpa aku harus capek-capek beramal. Jazakumullahu khairan. Al-Hasan Al-Basri dikasihkan kepada muridnya. Kemudian Al-Hasan Al-Basri berpesan, berikan surat ini dan berikan kurma ini kepadanya. Pesankan kepada dia, Al-Hasan Al-Basri memohon maaf, hanya ada semangkok kurma. Besok lagi kalau ada makanan yang lebih enak akan dikirimkan menyusul. Masya Allah. Ada nggak di antara kita begitu? Dinyek, di ece, dijelek-jelekkan, neraktir sate, nggak ada. Ya. Ini soal bagaimana kita mengendalikan tindakan kita nih. Bahwa tidak semua itu ada dalam kendali kita. Ada hal yang dalam kendali kita, ada hal yang di luar kendali kita. Dan kita hanya diminta berikhtiar pada ranah yang ada dalam kendali kita. Kan ayatnya begitu. Surah Ar-Ra'd ayat 11 itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah ma bi anfusikum, bi anfusihim, sampai mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Kalimat yang ada dalam diri mereka sendiri itu kan yang ada dalam kendali kita, bukan yang ada di luar kendali kita, ya. Makanya hadirin memuliakan Allah, ya. Inilah yang disebut dengan tawakal. Bahwa tawakal itu adalah upaya aktif melakukan dan memberikan yang terbaik pada hal-hal yang ada dalam kendali kita, ya. Maka rumus kehidupan itu selalu situasi ditambah respon sama dengan hasil. Situasi itu di luar kendali kita. Yang ada dalam kendali kita itu adalah respon, ya. Kemampuan kita untuk merespon sesuatu atau disebut dengan responsibility, ability to choose the response, kemampuan untuk memilih respon, itu disebut responsibility, ya.
Responsibility itu kemampuan, dan kemampuan itu yang disebut dengan ikhtiar. Dan ikhtiar ini ternyata rukun dari tawakal. Upaya aktif itu ikhtiar. Jadi sebelum kita menyerahkan semua urusan kepada Allah, harus ada ikhtiar dulu. Ufawwidu amri ilallah itu tadi harus ada ikhtiar dulu. Ikhtiarnya Nabi Musa mendakwahi Bani Israel. Innama ashku bathi wa huzni ilallahnya Nabi Yakub itu, aku mengadukan kesedihanku dan kesusahanku ini hanya kepada Allah, berserah kepada Allah setelah usahanya menjaga Yusuf kan. Diingatkan saudara-saudaranya, jagain adikmu ya, jangan jauh-jauh perginya. Sudah diingatkan dulu, sudah sempat dilarang juga. Ada upaya aktif ya, ada upaya aktif ya. Maka sejatinya tawakal ini adalah upaya aktif itu. Pernah terjadi perdebatan antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik dan Imam Syafi'i ini pernah berselisih tentang soal konsep rezeki hadirin. Konsep rezeki, kata Imam Syafi'i, untuk menjemput rezeki itu perlu ikhtiar. Karena walaupun rezeki itu sudah dijamin sama Allah, rezeki itu perlu ada yang namanya ikhtiar untuk menjemputnya. Kata Imam Malik, tidak. Rezeki itu sudah dijamin sama Allah, dia akan datang dengan sendirinya ya. Akhirnya Imam Syafi'i nggak terima. Terjadi argumentasi di situ, panas, perdebatan, sampai akhirnya keduanya kelelahan. Tapi ini ranahnya masih ranah ilmu. Gontok-gontokannya itu soal argumentasi saja, nggak sampai kelahi. Nggak sampai boikot, nggak sampai diem-dieman. Enggak, mereka hanya adu argumentasi sampai akhirnya keduanya kelelahan. Kemudian Imam Malik berkata, kita rehat sejenak, kita sarapan dulu, lapar kita ini ya. Nanti kalau lapar malah jadi emosi gitu ya. Makanya kalau lapar jangan berdebat tadi ya. Ya, logistik mempengaruhi logika gitu ya. Jadi jangan berdebat kalau lapar ya, makan dulu. Nah kemudian akhirnya Imam Syafi'i, adabnya sebagai seorang murid, dia keluar cari makan ke pasar. Biar aku yang memberikan makanan, wahai guru. Keluar Imam Syafi'i sampai di pasar, dia lihat ada tukang jualan anggur, tukang buah jualan anggur, baru nurunin anggur berkeranjang-keranjang dari gerobaknya ya. Karena si tukang buah sudah agak sepuh, dibantu sama Imam Syafi'i, turunkan sampai kemudian si tukang buah ini berterima kasih sama Imam Syafi'i, diambilkan satu tangkai anggur. Wahai pemuda, ambil satu anggur ini ya, sebagai tanda terima kasihku kepadamu. Imam Syafi'i tadi mau beli sarapan, tapi dapat anggur ini, ingat perdebatannya tadi di dalam rumah. Nah, ini bukti bahwa rezeki itu harus ada ikhtiar. Pulanglah Imam Syafi'i dengan bangga membawa bukti setangkai anggur, bilang kepada Imam Malik, wahai guruku, ini bukti perdebatan kita tadi sebelum aku keluar. Kemudian Imam Malik tersenyum dan berkata, bawalah kemari, jangan debat dulu, kita makan dulu. Sini aku minta ya. Makan Imam Malik satu buah anggur. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah makan, Imam Malik juga berkata, alhamdulillah, ini juga bukti bahwa argumenku benar. Kamu harus ngangkut dulu baru dapat setangkai anggur. Aku dari tadi di sini sudah dapat anggur tanpa bekerja. Berarti hujahku lebih kuat, argumentasi lebih kuat. Sebenarnya Imam Malik dalam percakapan ini sedang menguji muridnya Imam Syafi'i. Yang dikatakan Imam Malik itu tidak kemudian bisa kita telan mentah-mentah, karena sejatinya Imam Malik tanpa harus bekerja kemudian dia mendapatkan kurma juga mengandung ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Ikhtiarnya dia adalah gurunya Imam Syafi'i. Dia ajarkan kepada muridnya adab, diajarkan kepada muridnya akhlak, sehingga kemudian Imam Syafi'i keluar kemudian dapat anggur sampai kepada Imam Malik, itu bentuk ikhtiar gurunya.
Artinya apa? Kita tidak boleh sama sekali kemudian menyerah, berpasrah kepada Allah tanpa ada ikhtiar. Kita tetap akhdul asbab, ya. Karena mengambil sebab itu perintah, ya. Mengambil sebab itu perintah, tapi pasrah pada sebab itu larangan, maksiat, ya. Jadi kita tetap harus apa? Mengambil asbabnya, karena itu sunnatullahnya begitu, Kita lapar itu tidak bisa langsung mengangkat angan ke atas langit dan kemudian berdoa, ya Allah kenyangkan, ya Allah kenyangkan. Tidak bisa, tidak mungkin kenyang, malah tambah lapar. Harus akhdul asbab, harus mengambil sebab. Sebabnya apa? Makan, ya, sebabnya makan, ya. Anda dalam keadaan di sore hari selesai bekerja seharian, badan penuh keringat, pakaian sudah basah, menempel, pliket. Bisa kemudian kita berkata, ya Allah segarkan tubuhku kembali, ya Allah. Nggak bisa tiba-tiba wangi, harus mandi, ya, harus bersih-bersih diri, harus mengambil sebab, karena itu sunnatullah. Sama halnya kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal yang benar itu adalah berserah setelah kita mengusahakan upaya aktif tadi, dengan apa yang bisa kita perbuat sebaik mungkin pada hal-hal yang ada dalam kemampuan kita. Makanya sumber segala kebaikan itu tawakal. Di dunia orang yang bertawakal itu punya dua sifat, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, kan begitu. Maka Allah menyifati orang-orang yang beriman itu dengan dua sifat. Dia tidak pernah takut sama masa depan, dia tidak pernah sedih sama masa lalu. Kenapa dia tidak pernah takut sama masa depan? Karena dia yakin Allah bersamanya. Allah tidak akan mungkin mentakdirkan kepadaku tentang suatu hal kecuali pasti atas sepengetahuan Allah. Allah tidak akan mungkin membebani aku dengan satu beban di luar batas kemampuan. Dia selalu yakin dan tawakal kepada Allah untuk masa depannya. Masalahku boleh besar, tapi aku punya Allah, zat yang maha besar. Jadi tenang terus, karena dia bertawakal. Dan dia tidak akan mungkin bersedih hati pada masa lalunya. Kenapa? Karena dia yakin bahwa yang terbaik itu pasti pilihannya Allah. Al khairu khiratullah, yang terbaik itu pilihannya Allah. Makanya nasihatnya para ulama itu, apapun yang terjadi dalam hidup kita, terimalah, karena itu yang paling pas untuk kita selama kita taat kepada Allah, ya. Kalau kita mendapati satu ketentuan hidup atau takdir yang Allah berikan dan itu tidak dialami oleh orang lain, satu, yakinlah bahwa itu tidak terjadi kecuali tanpa izin Allah. Dan semua yang atas izin Allah pasti itu baik buat kita. Dan semua yang menjadi takdir Allah itu pasti sudah tertakar, tidak mungkin akan tertukar. Allah tidak akan membebani seseorang pada pundak yang salah. Ada beban itu karena ada pundak, dan Allah tidak pernah salah memilih pundak, ya. Jadi pada masa lalunya dia tidak pernah bersedih hati. Ini pasti ketentuan Allah yang terbaik. Ini pasti yang terbaik menurut Allah untukku, ya. Makanya kalau kita berdoa itu sunnahnya minta yang terbaik, bukan yang terbanyak, bukan yang terlama, bukan yang terbaru, tapi yang terbaik menurut Allah, ya, bukan menurut kita. Karena seringkali menurut kita itu belum tentu yang terbaik menurut Allah. Yang buruk menurut kita belum tentu yang terburuk menurut Allah, ya. Masalahnya kita tidak tahu depan, dan Allah al-awwal wal akhiru. Allah itu punya al-husna, al-awwal yang paling pertama, dan al-akhiru yang paling terakhir. Allah tahu masa depan kita, ya. Di antara mana al-alim itu zat yang mengetahui perkara-perkara yang ada di masa depan. Alimul ghaibi wasyahadah, itu, ya. Allah adalah zat yang mengetahui perkara-perkara gaib, perkara-perkara masa depan.
dan perkara-perkara yang syahadah, yang tampak kasat mata. Allah tahu itu, kita tidak tahu. Kita bahkan untuk memprediksi snack malam hari ini pun kita tidak tahu. Ternyata ada snacknya pengajian ini ya, Masya Allah. Tidak tahu hadir. Allah tahu. Allah yang tersembunyi saja tahu, apalagi yang nampak. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, kata Allah dalam surah Ghafir ayat 19. Dialah zat yang mengetahui mata-mata yang melirik dan berkhianat, dan dialah Allah yang mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Jadi Allah tahu, kita tidak tahu. Makanya ayatnya kan begitu, Al-Baqarah 216. Asa an takrahu syai'a fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu menurut Allah. Bisa jadi kamu mencintai sesuatu padahal itu buruk bagimu menurut Allah. Allah tutup ayatnya dengan kalimat apa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Allah zat yang maha mengetahui sedangkan kamu sok tahu, kata Allah. Wa antum la ta'lamun itu bahasa bebasnya sok tahu, sering mendahului Allah, kurang tawakal, kurang berserah dirinya kepada Allah ya. Ini hadirin memuliakan Allah. Jadi orang beriman itu punya dua sifat itu ya. Pada masa depan dia tidak pernah khawatir, pada masa lalu dia tidak bersedih hati dan tidak menyesali, biasa saja. Karena apa? Semua terjadi atas izin dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang beriman itu tidak berlebihan merespon sesuatu. Ya. Kalau mencintai sesuatu, dia mencintai sewajarnya. Kalau membenci sesuatu, dia membenci sewajarnya. Kenapa? Karena dia mengakui kelemahannya. Dia tidak tahu yang sebenarnya. Dia pasrahkan semuanya kepada Allah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Makanya kalau mencintai sesuatu itu tidak boleh di atas cinta kita kepada Allah. Cinta di atas cinta itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintai sewajarnya saja, karena yang hadir belum tentu takdir. Benci sewajarnya saja, karena yang menjauh belum tentu musuh ya. Benci banget sama orang, satu hari bisa jadi dia jadi teman partner kita gitu. Jadi itulah kehidupan gitu. Itulah fungsinya kita belajar sejarah. Sejarah itu mengajarkan kita tentang fase perubahan, bahwa manusia itu berproses ya, nggak gitu-gitu terus. Jadi kadang dulu kita A, sekarang kita B. Dulu kita 02, sekarang kita 01 ya, misalnya begitu ya. Ini tidak membahas soal tahun politik ya. Ya. Kadang-kadang kan begitu. Kadang dulu kita suka batik, sekarang suka yang polos-polos. Itu perubahan dia. Ya, maka sewajarnya saja nikmati prosesnya sambil terus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di situ ada sumber kebaikan. Ya, di situ ada sumber kebaikan. Makanya dulu guru saya selalu mengatakan, dalam segala sesuatu yang kita hadapi dalam kehidupan, jangan lupakan 2 T. 1, temani. 2, titipkan. Dalam setiap ikhtiar dan upaya aktif kita, minta ditemani Allah, libatkan Allah, sertakan Allah. Sebelum apa-apa istikharah dulu. Kalau mau apa-apa bismillah. Di pertengahan apa-apa zikrullah. Selesai melakukan apa-apa alhamdulillah. Libatkan Allah dia, agar Allah menunjuki, agar Allah menuntun kita. T yang pertama temani, T yang kedua titipkan. Kalau sudah ikhtiar maksimal, tugas berikutnya titipkan, serahkan sama Allah, biar Allah yang atur. Kita hanya minta yang terbaik kepada Allah. Kita tidak bisa ngatur diri kita sendiri. Bahkan sekedip mata kan, sekejap mata saja kita tidak bisa menghandle diri kita sendiri, tidak bisa.
Makanya setiap zikir pagi sama zikir sore, zikir dengan kalimat ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Aslih li sya'ni kullah, selesaikan semua urusanku semua ya Allah, semuanya, seluruhnya. Wala takilni ila nafsi, jangan kau wakilkan urusanku kepada diriku, tarfata ainin, walaupun sekedip mata. Sekedip mata ini kita tidak diurus sama Allah, habis ya. Wong mata ini yang ngatur kedipannya Allah ya, wong telinga ini yang nangkap suara Allah ya, wong paru-paru, jantung, diafragma, ginjal ini semuanya yang bekerja semua atas izin Allah dan atas kuasa Allah. Kalau sekedip mata dek Allah tinggalkan kita, selesai hadir. Kita tidak mampu hadir. Maka terus minta ditemani Allah, minta dititipkan semua urusan kita kepada Allah. Temani, titipkan. Ufawwidu amri ilallah ya, itulah pusat segala kebaikan dimaksud oleh Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala ya. Kalau pingin baik hidup kita, kalau semuanya pingin diselesaikan, semuanya pingin dibimbing dan dituntun oleh Allah ya, temani, titipkan, minta ditemani Allah, libatkan Allah dalam segala upaya aktif kita, kemudian serahkan dan titipkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Demikian yang dapat kami sampaikan singkat, semoga bermanfaat untuk saya dan untuk jamaah yang dimuliakan Allah. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.